Materi ini sama Mas Joko, nggak bisa tidur saya Bu. Oh, nggak bisa tidur. Ternyata ini saya dapat ahanya gitu loh. Selama ini saya edukasi ya sama semua itu adalah kita edukasi kesehatan, kita bawa mesin, kita gituin air dan segala macam. Tapi pada saat yang materi ini yang disampaikan sama Mas Joko ke saya, dan ini beliau ini yang Mbak Gema ini yang bikin presentasinya yang sangat luar biasa, itu sangat takjub banget kalau menurut saya. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Joko sama Mbak Gema. Nah, ketika saya disampaikan Bapak dan Ibu, malamnya saya nggak bisa tidur. Gimana caranya besok pagi cepetan gitu pagi. Lalu apa ya saya berpikir itu saya cari orang yang punya uang. Ya bukan cari orang yang sakit. Ya jadi orang yang sakit sama orang yang sakit finansial banyakkan mana? Sakit kantong kan? Oh iya, aha, ya kan? Jadi artinya orang sakit itu kebanyakan apa Bapak dan Ibu? Nggak punya uang. Kalau Bapak dan Ibu, misalnya nih Ibu punya sakit mah gitu kan, kemudian dikasih sama suaminya 100 juta, mahnya hilang nggak? Jadi sebenarnya yang 16 tahun 2016 itu 8 tahun yang lalu itu saya mendengarkan bahwa Enedik itu adalah bukan jual mesin, ya. Enedik itu menjual sistem dan itu nggak ngeh saya Bu, ya. Bahkan saya tes ya. Sehingga ceritanya adalah apa? Saya ketemu sama teman saya, kemudian saya ceritakan cuma hanya 20 menit, paling lama 25 menit itu saya closing dulu. Langsung mesin super. Nah kemudian saya bilang ya sama teman saya, Om ada nggak teman Om yang mau punya usaha, yang punya duit, ataupun punya aset, atau punya uang banyak? Oh ada. Dikenalkan tuh, akhirnya di video call. Saya bicara cuma hanya 5 menit, dia tertarik, langsung saya kabur lagi ke rumahnya Bu. Akhirnya saya ceritakan masalah konsep ini, closing lagi Bapak dan Ibu. Udah nggak Bu? Yang selama ini ya, saya mencari gimana caranya saya bisa langsung closing itu sangat mudah. Yang sangat mudah itu kita serahkan sama Allah ya Bapak dan Ibu, sama Tuhan. Yang penting kita berusaha dan kita harus punya namanya suatu keyakinan. Dan niatnya bukan closing, niatnya itu adalah membantu. Niatnya itu adalah cari solusi. Di luar sana banyak banget mereka-mereka itu untuk mencari solusinya. Ya, oke ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya langsung ke materi ya. Nah, ternyata Enedik ini ya menciptakan atau mengasih ke kita ya formula sistem keuangan keluarga. Ya, Bapak dan Ibu tadi lihat ya anak saya untuk pesantren itu ya akhirnya saya coaching dia. Ya alhamdulillah dia sudah mencapai mau ke 6A, tinggal 9+1. Dulu ya. Jadi mahasiswa ya. Kemudian ya alhamdulillahnya adalah apa? Ya ternyata saya sudah membangun selama 7-8 tahun itu, istri saya juga 6A, dan ada 2 orang anak saya yang satu yang kedua itu 6A juga Bu. Ternyata tanpa tidak sadar saya sudah membangun namanya sistem keuangan keluarga. Bapak dan Ibu mau kayak gitu? Oh ya, oke. Ya tapi ini harus apa? Harus pantang menyerah. Dan harus jadi petarung. Petarung untuk siapa? Bukan untuk orang lain, diri kita sendiri. Ya, untuk keluarga kita, sehingga apa? Ketika kita meninggal, kita akan dapat namanya legacy. Ada sesuatu yang bisa melekat. Contoh nih, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu punya orang tua, namanya orang tua kan? Orang tua punya siapa? Punya orang tua lagi namanya kakek. Kakeknya punya orang tua, kakek. Pertanyaan saya, ada 4 generasi Bapak dan Ibu kenal nggak? Enggak. Susah ya? Betul nggak? Nah, tetapi ketika Bapak Ibu per hari ini, Bapak Ibu berjuang untuk nih sistem keuangan keluarga Bapak dan Ibu, dia akan melekat ketika Bapak Ibu akan diwariskan. Income yang bisa kita dapat itu 5.000 sampai dengan 50.000 US dollar. Akan melekat nggak? Akan dikenang nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Makanya kenapa saya ngotot?
ya dari tahun 2016 atau sekarang saya ngotot apapun bisnis yang lain menawarkan ke saya enggak, ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Ini bisnis kebaikan Bapak dan Ibu. Setuju nggak? Setuju. Ini bisnis no resiko, nggak ada resiko sama sekali Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ya, salah kalau saya nggak janji apa-apa sama Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ya, kalau menurut Bapak dan Ibu ini bagus konsepnya, ambil, nggak kenapa-napa. Artinya kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan tahu caranya untuk bisa dapatin 100 juta per bulan, Bapak dan Ibu mau ambil nggak? Mau. Kalau mau katakan saya. Saya. Ya, dijemput sama malaikatnya sedikit. Saya. Jadi harus semangat. Ucapan itu adalah doa. Makanya kenapa saya closing doa itu adalah saya niat baik. Ya Allah, saya mau silaturahim sama Pak Dapi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk keluarga dia. Itu doang kok. Jadi doa itu sapu jagat. Ya. Jadi mau Bapak dan Ibu semangat? Semangat, iya gitu dong, gitu tuh semangat. Kerja sama orang aja semangat, masa kerja untuk diri kita sendiri nggak semangat? Setuju? Setuju. Oh ya, oke, lanjut, next. Nah, energi, ya perusahaan ini ada SOP-nya. Setiap namanya kita perusahaan itu ada SOP-nya, setuju nggak? Setuju. Ya, next, Mbak. Nah, energi menawarkan sistem. Sistem ini adalah point system, ya. Kemudian dia ada produknya, ya produknya itu namanya teknologi. Ya, jadi bahasa mesin itu kita ganti teknologi. Ya, saya pernah bilang ya Bapak dan Ibu, oh ini mesinnya mesin kangen motor loh, bla 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 bla, kayak mesin aero ya. Betul nggak? Yeah. Kayak mesin Advent ya, atau mesin apa? Betul nggak Bapak Ibu? Menemukan kayak gitu nggak? Tapi kalau kita ganti ya, energi menawarkan sistem, point system. Bonusnya adalah teknologi pengolahan air yang akan mengganti sel-sel yang mati bisa dihidupkan kembali. Keren nggak? Keren. Sepakat nggak kata-kata itu kita lakukan? Sepakat. Kalau sepakat, katakan saya. Saya. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak dan Ibu ya. Ini kita sharing aja ya, biar Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kita bangkitkan untuk finansial keluarga Bapak Ibu, sehingga apa? Penjualan energi bisa meningkat. Untuk siapa? Bukan untuk saya kok, untuk semuanya Bapak dan Ibu. Karena ini konsep ini sangat luar biasa. Kalau kita satu suara, setuju nggak? Setuju. Dan saya tidak mengatakan atau menjelekkan yang teman-teman yang lain, edukasi yang lain itu segala macam, nggak ada masalah. Itu kan pilihan. Apakah Bapak Ibu mau edukasi itu kesehatan? Sok silakan. Atau misal konsepnya kayak gini, sok silakan, betul nggak? Betul. Tapi artinya kalau yang muda, ngapain sulit? Betul. Setuju nggak? Sepakat nggak? Setuju. Sepakat nggak? Setuju. Dulu saya, di tas saya itu ada pH drop sama betadine, sekarang nggak ada. Saya cuma bawa tab doang. Oke? Ya. Lanjut ya? Nah, kemudian energi, ya, sudah ketika kita membeli sistemnya, kita dikasih 50 kantor yang tersebar di 26 negara. Keren nggak Bapak dan Ibu? Nah, ini kantor Bapak dan Ibu ini. Ini kantor saya nih. Jadi ya saya fasilitas ini sebetulnya kita gunakan kita itu bodoh, gitu kan? Iya. Loh, kita nggak bayar kok. Ya, contohnya kayak gini, next Mbak. Contohnya kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, analoginya gini Bapak dan Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu McDonald sama KFC? Tahu ya? Nah, kalau misalnya kita ke McDonald di Jakarta sama di Tangerang atau di Bandung, sama nggak displaynya? Sama. Sama nggak pelayanannya? Sama. Kan? Ada yang pernah ke luar negeri? Ada? Kemana Bapak? Bangkok. Pernah nggak ke McDonald Bangkok? Pernah nggak ke McDonald Singapura? Sama nggak kayak di Indonesia? Sama Ibu. Ya, kenapa? Karena perusahaan ini adalah membangun sistem. Ketika dia membangun sistem, SOP-nya jalan dong. Ya, kamu pakainya harus sama, pelayanannya kayak gini. Sehingga apa? Kekuatan sistem itu berkembang dengan cepat. Sepakat nggak? Sepakat ya. Yang kedua adalah di Indonesia. Tahu nggak Alfamart sama Indomaret? Ya. Sama ya. Nah, ketika kita Indomaret, jarak antara 1 kilo atau setengah kilo,
Sama nggak displaynya? Sama nggak pelayanannya? Sama. Sama semua kan? Betul nggak? Nah kemudian, karena perusahaan Indomaret sama Alfamart itu adalah perusahaan yang membangun sistem, SOP-nya jalan. Ketika SOP-nya jalan, kekuatan sistemnya itu berkembang lebih cepat. Setuju? Setuju. Ada yang pernah ke Giant? Ada yang pernah ke Giant? Nah, Sekarang Giant ada nggak? tutup. Kenapa nggak ada? Tidak. Bangkrut, karena apa? Sistemnya lemah. Ada yang investasi 212 mat? Oh, 212 mat? Ya, 212 watt itu saya pernah investasi. Tapi apa? Cuma hanya di bawah 3 tahun itu rontok. Karena apa? Karena sistemnya lemah, kekuatan sistem itu nggak ada. Sepakat? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian Energy Company of Rotterdam adalah perusahaan ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 1974 sebelum saya lahir. Saya lahir tahun 1978. Jadi perusahaan ini sudah 50 tahun. Jadi pada saat saya bergabung di perusahaan energi itu 42 tahun. Wih, saya bilang, kalau saya major sama perusahaan yang go internasional selama 42 tahun pada saat saya gabung, itu perusahaannya settle nggak? Settle. Settle, Bu. Setuju? Di sini ada yang belum punya teknologinya? Udah punya teknologinya semua? Ada yang udah punya teknologinya belum? Belum Siapa punya yang udah mesin. Yang belum punya Yang mesin. belum? Belum? Teknologi itu mesin. Yang belum punya mesin siapa? Ibu ya, oke ya. Jadi gini Bu, ya. Perusahaan ini sudah 50 tahun dan kantornya itu ada di 43 negara. 43 kantor yang ada di 26 negara, ya. Baru kemarin ya, kantor kita baru buka di Nigeria. daerah Afrika. Sebelumnya itu di Turki sama di Dubai. Artinya ya, kalau kantor yang ada di bilangan Arab ya, itu perusahaannya bagus ya. Bagus. Kemudian perusahaan yang MM itu ya. Nah, Coklat MM. Ya, coklat MM nggak? Bukan kan? Kalau coklat MM nggak bisa dia bikin kantor di mana? Di negara-negara Arab. Jadi ini perusahaan besar Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian si perusahaan energi ini dia sudah membangun infrastrukturnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu anggap nih di otak kanan Bapak Ibu, saya kasih ilustrasinya adalah sebagai pengusaha ya, bukan ibu rumah tangga, bukan karyawan, bukan pengajar, adalah sebagai pengusaha. Setuju ya? Iya. Bahkan ya. Jadi saya bicara sama pengusaha ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu ya, perusahaan energi itu membangun sistem infrastruktur, modalnya sekali dan tampak modal. Lalu apa? Perusahaan ini kita nggak harus bangun pabrik Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah apa? Produksi barang kita nggak pusing, sudah disediakan sama perusahaan energi. Kemudian apa? Teknologinya ini itu luar biasa. Ya. Kemudian ya sistemnya sudah ada. Lalu apa? Hak paten Bapak Ibu. Tahu nggak hak paten? Jadi hak paten ini dilisensinya sama siapa? Sama Departemen Kesehatan Jepang dan Amerika. Hak paten itu mahal dan panjang. Ya. Kemudian selanjutnya izin usaha Bapak Ibu. Ya. Kita sudah ada izin usaha di 26 negara Bapak Ibu. Ya. Coba Bapak Ibu sekarang punya PT ini di Jakarta atau di Indonesia, Ibu bikin perusahaan di Singapura atau di Malaysia, izinnya sulit atau sangat mudah? Sulit dan mahalnya luar biasa. Kita sudah dapat izin di 26 negara, keren nggak? Keren ya. Kemudian apa? Pajak. Kita udah diatur semua, kita nggak usah bayar pajak lagi. Kita cuma hanya laporan pajak doang. Sudah diatur semua. Lalu apa? Ekspedisi. Jadi kita nggak pusing lagi. Kayak saya nih. Teman saya, dia membeli sistem, bonusnya teknologi, itu di Belgia. Saya tinggal ngambil di Eropa doang tuh. Ekspedisinya, ya, teknologinya. Keren nggak? Ya, saya punya tim di Australia, dia tinggal ngambil di Sydney doang. Karena kita ada cabang. Saya harus pakai ekspedisi lagi nggak? Enggak Bapak Ibu, sudah disediakan sama perusahaan energi. Lalu apa? Gudang pun juga sudah disediakan, tanpa harus kita bikin gudang lagi. Kemudian 43 kantor yang ada di 20 negara. Lalu apa?
nggak pusing lagi tuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu adalah sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu nggak harus gaji karyawan. Ya, apakah kita bayar kayak Mbak siapa namanya? Mbak Bintang. Mbak Bintang sama rival, apakah kita bayar? Sudah disediakan semua sama energi. Ya, kemudian ya, apalagi sertifikasi. Nah, sertifikasi Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah bekerja ya sama perusahaan orang, atau Bapak Ibu punya perusahaan. Itu sertifikasi kita itu udah ISO 9001, ISO 14001, dan ISO medis. Ya, kalau nggak salah 485. Itu adalah ISO medis internasional yang dipatenkan sama Departemen Kesehatan dan dilegasi sama Amerika. Jadi salah satu ya alat ionizer yang terbaik di dunia adalah teknologi dari perusahaan energi global. Keren ya Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong ya. Nah kemudian ya, konsultan sudah disediakan Bapak dan Ibu. Lalu apa lagi? Ya iklan sudah ada. Nah kira-kira Bapak dan Ibu kalau bergabung sama perusahaan yang go internasional adalah salah satunya energi, berapa investasi Bapak Ibu untuk dikeluarkan? Kira-kira berapa Pak? Triliunan. Sudah dapat loh, sudah dapat 50 kantor, berapa kira-kira? Triliunan. Triliunan, ya? Ayo Om, berapa? Ratusan miliar. Nah, pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, mau nggak Bapak Ibu membeli sistem ya di perusahaan energi kini dengan modal yang Bapak Ibu punya? Kira-kira ratusan juta atau miliaran? Oke, kira-kira ayo sebut siapa? Yang miliaran siapa? Berapa Om? Berapa? Kira-kira mau bergabung berapa miliar investasinya? 100 miliar ya. Kalau 100 miliar, Om akan mendapatkan cashback-nya. Langsung dapat cashback. Keren nggak? Belum baru bergabung sudah dapat cashback Pak. Ya, kalau misalnya hitung-hitung 100 miliar itu, kita mendapatkan sistemnya berapa tuh? Kurang lebih sekitar banyak banget, sudah sampai 50.000 sampai 5.000. Cashbacknya kalau 100 miliar kurang lebih sekitar 320 miliar. Keren nggak? Tepuk tangan dulu dong. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, Om Jeti ada nggak 100 miliar? Ada nggak uangnya 100 miliar? Nggak ada. Nah, oke. Nah, sekarang yang realistis saja nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, kira-kira mau investasi berapa? Saya ada teman saya yang pengusaha, mohon maaf, pengusaha apa namanya, bangunan itu apa? Bukan apa? Toko bangunan? Material. Ya. Mohon maaf nih, ya saya tanya, kok kalau engkau dapat income 100 juta sudah gaji karyawan segala macam, berapa modalnya? 10 miliar. Dapat 100 juta per bulan loh. Itu dia harus punya modal 10 miliar, sepakat gak? Pakat. Nah, kalau bisa Bapak Ibu mau investasikan di energi kira-kira berapa miliar? Pak, nggak apa-apa sebut, kan Bapak kan sebagai pengusaha nih. Berapa menginvestasikannya? Sekitar segitu lah. Berapa? 100 miliar. 100 miliar. Duitnya ada nggak? Nggak punya lah. Nah sekarang yang duitnya punya berapa? Kalau Bapak modalnya 1M, Bapak akan mendapatkan 14 sistem. Keren nggak? Dan akan dapat cashback-nya juga. Murah atau kemurahan? Murah banget. 1M loh. 1M kita dapat 14 sistem yang berlaku, entah itu ibu, entah itu bapak, entah itu anak, dan segala macamnya. Murah atau murah? Murah. Oke, ada yang murah lagi nggak? Ada Bapak Ibu, 700 juta. Ya, kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 10 sistem. 700 juta. Kok diem sih? Murah atau kemurahan? Murah atau kemurahan? Murah loh, dapat 50 loh. Ya, mau murah lagi nggak? Ada nggak yang 700 juta? Nggak ada. Nggak ada. Oke, saya kurangin lagi, 280 juta. Ibu akan mendapatkan 4 sistem, bonusnya 4 teknologi. Oke, ya, akan dapat cashback.
Setuju? Oke. Ya, konsepnya kayak saya nih. Saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Ayo, mau cepat kaya atau cepat miskin? Kita bisnis ini adalah cari duit. Cari duit yang banyak. Ini adalah harta karun. Energi itu kalau saya lihat itu harta karun. Loh, harta karun yang sudah terlihat kok, kenapa saya diemin? Betul. Betul nggak? Tuh. Beliau, Mama Bedasker, yang di Betawa, di bawah naungan beliau, itu ada 50.000 orang yang sudah memiliki sistem di bawah payung beliau. Tepuk tangan dulu. Oke? Ya. Tapi Bapak dan Ibu, ada nggak duit 280 juta? Nggak ada. Murah nggak? Murah nggak kita membeli sistemnya? Ada 50 kantor di 20 negara. Murah Bapak, coba deh Bapak bikin PT, belum sewa tempat, belum dekorasi segala macamnya. Itu apa? Udah dapat untung belum? Belum. Tapi kita 280 juta itu udah dapat untung kita. Keren nggak? Nah, kira-kira Bapak dan Ibu 280 juta ada? Nggak ada. Masya Allah. Oke, saya turun lagi. Kalau Bapak Ibu mendapatkan 50 kantor yang tersebar di 20 negara, modalnya paling kecil 70 juta, murah atau sangat murah? Murah. Sangat murah. Sangat murah ya? Iya. Oke? Itu bukan sangat murah, kemurahan Bapak Ibu. Saya bilang, gila ya. Ini perusahaan energi luar biasa. Ini saya baru kenal loh dengan konsep kayak gini. Makanya saya semangat, sehari saya bisa ketemu sama orang 5. Bisa sampai 7. Ya, saya bicara cuma 20 menit doang Bapak Ibu. Biasanya saya ketemu sama orang satu hari 1 doang Bu. Ya, bagi-bagi air segala macam kayak gitulah, emang bagus gitu kan. Tapi kalau saya berpikir ini ada yang mudah, ngapain kita yang sulit? Betul. Itu doang tuh. Kan hidup itu pilihan. Ya, murah atau sangat murah 70 juta. Murah banget. Nah, kalau saya tanyakan siapa yang belum punya teknologinya, belum punya mesin, siapa? Ibu ya? Ibu dah. Ibu dah. Nah, kalau misalnya 70 juta, Bu, murah atau kemurahan, Bu? Murah. Murah. Kalau murah, silakan Ibu transfer. Loh iya, betul nggak? Karena hari ini menentukan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Setuju nggak? Setuju. Ngapain harus lama-lama sih? Betul nggak? Ini udah tahun 2025 gitu loh. Ya, Ibu mau dapatkan legacy nggak? Dapat kenangan yang terindah untuk anak cucu Ibu. Karena hari ini, besok lusa kita beli sistemnya sama aja. Semakin kita cepat, semakin kita dapatkan legacy. Apalagi ini besok mau bulan puasa. Kita bisa bersedekah, ya Allah. Itu dimudahkan rezekinya. Kan sebaik-baiknya kita sedekah adalah apa? Air. Masya Allah, itu loh. Ya, Ibu ada? Siapa yang ada 70 juta? Ibu ada 70 juta? Anggaplah Ibu adalah. Oke ya? Iya dong. Anggaplah Ibu ada ucapan itu dong. Ya, sepakat ya? Ada ya? Ada. Nah, ketika Ibu ya, energi perusahaan ini menawarkan sistem, bonusnya adalah teknologi ya, dengan modalnya cuma 70 juta, itu sangat kemurahan. Lalu next. Kayak aku reminder ya, Pak, Bu, tahu nggak ini peta kehidupan? Bapak dan Ibu mengalami ini, atau cucu Ibu juga mengalami ini kan, fase-fase ini kan. Nah kemudian ujung-ujungnya sini kan. Oke, nah sekarang posisi kita ada di mana? Ada yang di sini, ada yang di tengah-tengah kan, betul nggak? Ya. Nah artinya ya 0 sampai 20 tahun sudah kita lewati Bapak Ibu, setuju ya? Nah kemudian 30 sampai dengan 50 tahun itu masa produktif. Kayak saya nih, saya di usia 48 tahun. Jadi masa produktif saya itu cuma 2 tahun lagi Bu. Lalu apa yang terjadi? Rata-rata di Indonesia pensiun di usia 58 tahun. Ketika kita pensiun di 50 tahun, kita harus sehat nggak? Ya. Harus hidup nggak? Hidup. Nah pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu usia 60 sampai dengan 80 tahun, itu maksimal kebanyakan di Indonesia manusia hidupnya cuma 80 tahun. Setuju? Ya. Nah pertanyaan saya, 60 sampai 80 tahun, apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Keluarga. ya? Sorry. Ya, artinya 60 sampai 80 tahun, apakah Bapak dan Ibu sudah memberikan nggak kepada keluarga Bapak dan Ibu, anak sama cucu Ibu? Tapi rata-rata di usia pensiun 58 tahun, mohon maaf banget, paling bertahan 10 tahun Bu. Yang ada apa?
Stres. Stres kenapa? Nggak punya uang, itu doang kok. Betul nggak? Tapi pada saat bapak dan ibu di usia 60 tahun sampai 80 tahun, bapak ibu sudah dapat money for life-nya minimal 5.000 sampai dengan 50.000. Bapak dan ibu 70 juta hidup suami istri, cukup nggak Pak? Cukup. Itu yang harus kita perjuangkan. Gimana caranya? Kita harus bertaruh mulai saat ini. Sepakat? Sepakat. Ya? Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, ya, di Indonesia mayoritas adalah employee. 95% adalah jadi sistem. Dulu saya jadi sistem, Bu. Jabatan saya dulu asisten manajer. Ya, gaji saya 15 juta, bonus 1 tahun itu 100 juta, Bu. Saya jadi sistem. Untuk mencapai jadi asisten manajer itu lamanya luar biasa. 10 tahun baru saya jadi itu, Bu. Ya kan, ada sikut-sikutan, ada yang cari muka, ada yang macam-macam lah, Bu, jangan diwarnai cintanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Yang kita cari itu adalah kebebasan waktu. Kita nggak ada namanya kebebasan waktu, karena kebebasan waktu itu, makanya kenapa saya bergabung di BNEJIK ini adalah, saya lihat dulu ujungnya. Saya bukan duit mengikuti, Bu. Di perusahaan ini, di BNEJIK ini adalah, cari saya itu, di otak saya itu adalah, saya mau kebebasan waktu. Karena apa, Bapak Ibu, boleh saya cerita ya. Saya kerja jam 5:30, Bu. Ini anak saya di kira itu masih tidur. Pulang jam 11 malam, Ibu tahu sendiri, kantor saya di Abdul Muiz, di Wisma BSG. Ya namanya, kita nih Bu, ya namanya kita punya jabatan, nggak mungkin dong pulang jam 5. Iya. Setidaknya kita pulang jam 8 atau jam 9. Itu kan macetnya luar biasa, Bu. Paling saya baru pulang sekitar jam 10, sampai rumah tetap jam 11. Jadi, ketika saya pergi kerja jam 5:30, anak masih tidur. Pulang jam 11 malam, anak sudah tidur. Itu kayak tikus dalam lingkaran. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, ketemu semua seperti lu lagi. Itu kan. Libur cuma minggu. Minggu dipotong lagi sama arisan keluarga, sama kondangan. Lalu saya berpikir lagi, ya kan, hei Tepi, lu kerja untuk siapa? Untuk anak dan istri. Tapi mana ada waktu untuk anak dan istri? Akhirnya apa? Untungnya tuh Jika kenal sama saya, Bu. Coba, Om, siapa Om? Ya, ngeri. Di sini bisnis energi ini adalah apa? Bapak dan Ibu banyak kebebasan waktu. Di luar sana banyak nggak yang nggak ada kebebasan waktu? Punya uang tapi nggak ada bebas waktu. Banyak nggak? Banyak. Banyak tuh di sini. Ibu bisa waktu ditentukan. Setiap hari Ibu bisa tentukan. Makanya anak saya yang ketiga, saya nggak mau meninggalkan. Ya, anak saya yang cewek yang ketiga itu saya tidak mau meninggalkan memori sama dia, ya kan? Coba Bapak Ibu, ya, anak kalau diantarin sekolah sama ibunya sama ayahnya seneng nggak? Banyak kan di luar sana, ya, anaknya, ibunya kerja, bapaknya kerja, diantarin sama pembantu. Kemudian apa? Orang tua sudah sekolahin, ya, kemudian apa? Udah ngawinin, direpotin lagi. Itu enggak? Mohon maaf nih, saya bukan nyatain ya. Bukan apa namanya ngatain, tapi realita. Ya, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya sama Pembantu. tuanya. Kapan istirahat orang tua gitu loh? Betul nggak sih? Nyusahin terus gitu. Akhirnya apa? Pada saat dia libur, anaknya itu salah tingkah, Bu. Wah, cari perhatian. Piring ditendang, pakai bola dan segala macam. Anaknya diomeli. Banyak nggak anak kita yang karakternya sama kayak pembantu? Tuh. Karena setiap hari adalah pembantu. Setuju nggak? Padahal data Setuju. daging kita, Bu. Ya, dapat dipahami ya, Bu ya. Nah, karena apa? Waktu itu tidak bisa kita beli, Bu. Makanya kebebasan waktu itu sangat penting bagi hidup kita, Bu. Karena pada saat anak kita dari kecil kita bisa didik, kelucuannya, gregetannya dan segala macamnya, keseruannya. Ketika kita sudah tua, Ibu bisa lihat ya, Bu. Sepi, Bu, anak udah pada merit segala macam. Tapi apa kenangan Bapak dan Ibu? Nggak ada legacy yang Ibu bisa dapatkan. Itu saya nggak mau kayak gitu, Bu. Makanya pada saat saya bergabung di energi ini adalah ujungnya adalah saya mau kebebasan waktu. Duit itu akan mengikuti karena waktu itu tidak bisa dibeli. Sepakat? Tangan dulu dong Bapak dan Ibu. Ya.
dan luar biasanya Bapak dan Ibu ya, ini saya cerita aja. Saya ya, pada saat saya masih bekerja Bu, ada Mr. Roger yang dari Australia meeting. Ya, meeting dimulai jam 11:30 Bu. Kalau yang namanya kita bos ya, pasti kan nggak boleh dong kita keluar segala macam Bu ya. Mohon maaf saya Muslim ya Bu, ya. Itu saya sholat jam 3 Bu. Di gedung kayak gini memang kedengaran ajan, ayo sholat, bukan. Ya, itu saya enggaknya pada saat saya resign ya Bu ya. Karena sholat asar, saya sekitar jam 6:30. Karena nggak bisa keluar. Kalau ada bos ya Bu ya, kalau bos yang di Indonesia oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang bos luar negeri, nah akhirnya pada saat saya resign itu Bu, saya berpikir, wah goblok amat saya. Kok saya takut ya sama bos saya? Kenapa saya nggak takut sama Tuhan saya? Itu Bu, tapi sekarang Bu ya, hayal sholat saya sholat Bu. Ya, sholat asar, maghrib udah tuh sholat. Gak ada yang melarang saya segala macam. Kalau saya nengokin ke orang tua saya, biasanya 4 bulan sekali baru saya nengokin. Karena kesibukan saya, keluar kota dan segala macam. Tapi sekarang, ya, ibu saya, pada saat saya edukasi, ibu saya telepon, langsung saya angkat. Kalau ibu saya yang hujan, saya pulang Bu, edukasi belakangan. Karena apa? Keberkahan kita adalah orang tua kita. Kalau kita mau kaya, satu adalah kita harus Allah, harus Tuhan. Ya, jalani kewajiban kitanya, ini larangannya. Yang kedua adalah orang tua, ibu, bapak. Yang kemudian yang ketiga adalah suami atau istri kita. Minta doanya. Yang keempat adalah anakku. Udah selesai. Itu yang saya lakukan. Nah kadang-kadang teman-teman nih ada yang celutuk. Baru kemarin teman saya bilang, Om Cepi, kok begini? Apa sih amalannya? Nggak ada sih amalan saya berbuat baik aja sama orang. Ini kita kayak petani Bu, menebarkan kebaikan, pasti akan tumbuh nggak kebaikannya? Sepakat ya? Mau kebebasan waktu di bisnis energi? Oh. Ya, kalau mau katakan saya? Saya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Next, ya, belum Mbak. Ya. Nah, di usia 25 tahun, anggaplah kita kerja